sahabat konsumen, salam sehat. Semoga sahabat konsumen tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Selamat datang kembali di podcast Konsumen Bicara dengan saya Ismail Fitri. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu koalisi di Indonesia, yaitu Koalisi Freenet from Tobacco Indonesia. Dan untuk itu kita hari ini sudah kedatangan dua orang narasumber. Langsung aja kita kenalan. Narasumber yang pertama yang di paling pojok ada Ibu Eka Ervianti Putri selaku koordinator koalisi dari Freenet from Tobacco Indonesia. Halo Ibu, salam sehat. Salam sehat. Kemudian yang di sebelah sini kita kedatangan Pak Agus Sujatno dari YLKI yang juga merupakan salah satu anggota dari koalisi FNFT. Halo Pak Agus, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, sahabat konsumen, akhirnya kita ada kesempatan untuk bertemu dengan Bu Eka dan juga Pak Agus. Sebelum berlanjut ke topik berikutnya, saya ingin tanya nih ke Bu Eka, untuk koalisi Freenet from Tobacco Indonesia ini tuh singkatannya yang benar tuh FNFT atau FBFT ya Bu ya? Soalnya di beberapa rilis berita itu ada yang menyebutkan FBFT begitu. Iya, jadi koalisi Freenet from Tobacco itu kami singkat dengan FNFT. Oke, jadi yang betul adalah FNFT. Ya. Oke. Dan juga menarik teman-teman, koalisi ini kalau kita lihat logonya itu ada seperti gambar manusia gitu, ada 3 gitu ya. Dan saya cukup penasaran Bu Eka, koalisi Freenet from Tobacco Indonesia ini koalisi yang bergerak di bidang apa gitu, dan apa sih awal mula muncul gagasan koalisi ini bisa terbentuk gitu? Baik, terima kasih Mbak Maul. Jadi untuk koalisi Freenet from Tobacco Indonesia ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat yang memiliki konsen yang sama. Tentunya sesuai dengan namanya ya, mengusung tentang bebas iklan rokok di internet. Karena memang sesungguhnya organisasi-organisasi yang berkumpul di dalam koalisi Freenet from Tobacco Indonesia ini memiliki konsentrasi terhadap maraknya iklan rokok yang sangat masif ya di internet, yang menimbulkan dampak ke masyarakat, terutama bagi anak-anak yang memang seharusnya mungkin tidak terkontaminasi dengan iklan-iklan yang tidak layak untuk mereka konsumsi, terutama iklan-iklan rokok yang beredar secara masif di internet. Karena memang belum ada regulasinya, maka beberapa organisasi yang berkumpul dalam koalisi ini memiliki komitmen yang sama untuk mendorong pemerintah segera menerbitkan regulasi tentang pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok di internet. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya Bu ya. Latar belakang gimana koalisi ini terbentuk. Untuk waktu terbentuknya koalisi ini sendiri tuh sejak kapan Bu? Kalau untuk inisiasi terbentuknya ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun lalu ya. Namun memang koalisi ini baru menyelenggarakan rilis yang bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia ya, pada tanggal 9 Maret 2023 yang lalu kami sudah melakukan launching koalisi Freenet from Tobacco. Oke. Nah, untuk koalisi ini sendiri kan kalau misalnya kita dengar kata koalisi itu kan terdiri dari beberapa bagian atau organisasi gitu ya Bu ya. Nah, untuk FNFT ini sendiri Iya. tuh ada berapa di satu koalisi ini tuh ada berapa bagian atau ada beberapa organisasi Bu yang bergabung di koalisi ini? Untuk saat ini kami ada 4 organisasi masyarakat yang bergabung di koalisi Freenet from Tobacco. Di antaranya itu salah satunya organisasi YLKI ya. Kemudian ada dari Muhammadiyah STEP Jogja. Kemudian ada dari SafeNet. Nah, kemudian satu lagi itu ada dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak.
Nah, jadi memang organisasi ini saat ini baru 4, tapi tidak menutup kemungkinan ya, kami juga sangat membuka kesempatan bagi siapapun, baik itu organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh praktisi kesehatan yang memiliki visi dan misi yang sama, yang memiliki konsen yang sama, untuk kita sama-sama memberikan advokasi terkait dengan isu Eee eee, agar iklan rokok di internet ini harus ada regulasinya, seperti itu kira-kira. Berarti kita bisa bilang, goals utama dari koalisi ini adalah untuk mendorong itu ya, Bu, ya? Atau mungkin ada tujuan atau goals lain? Iya, kalau tujuan utama memang karena, saat ini belum ada regulasi ya, yang secara tertulis, menegaskan bahwa adanya pelarangan iklan rokok di internet, maka goals kita yang utama adalah kita mendorong pemerintah harus segera menerbitkan regulasi tersebut. Mengenai bentuk format regulasinya tentunya kita serahkan kepada pemerintah, namun kita berupaya sekali mendorong agar itu dapat dinormalkan di dalam entah itu peraturan perundang-undangan dan lainnya, seperti itu. Dan melihat dari koalisi ini tadi yang terdiri dari 4 organisasi, mungkin nanti untuk YLAI kita bisa langsung tanya ke Pak Agus, tapi untuk 3 organisasi lainnya itu, perannya tuh seperti apa, Bu? Mungkin secara umum gitu bisa Betul dijelaskan. sekali. Kalau, kita lihat ya dari latar belakang, yang bergabung di koalisi contohnya seperti, Muhammadiyah STEP ya, itu mereka juga, memiliki pusat-pusat riset, kemudian jauh sebelumnya sudah sering melakukan, penelitian-penelitian ya tentang, rokok juga. Nah, kemudian tobako ya khususnya ya, terus kemudian dari Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak yang juga memang konsen kita bahwa, eee, dampak iklan ini kan sebetulnya sasarannya nih ke anak-anak ya. Anak-anak di bawah umur, kemudian juga mungkin bahkan vulnerable consumer ya gitu ya, yang ibu juga ya, keluargalah intinya seperti itu. Nah kemudian, SafeNet juga kan yang lebih, mengetahui dari sisi teknologinya, mereka juga memiliki riset dan data terkait pemantauan dari, bagaimana sih perkembangan monitoring iklan, rokok ini di internet ya macam-macam ya itu baik di media sosial maupun di, YouTube ya. Itu kan juga merupakan, data dan fakta yang memang, eee, dapat kita dalam koalisi ini saling sinergi gitu ya. Jadi kalau YLKI mungkin lebih kepada advokasi konsumennya, kemudian, tadi saya cerita bahwa Muhammadiyah STEP lebih kepada risetnya. Jadi sehingga apa yang, menjadi, eee, hasil, analisa yang dilakukan oleh, koalisi ini, kiranya mungkin dapat berguna ya untuk pemerintah dalam rangka nanti perumusan. Nah, perumusan, apa saja yang perlu diatur ya nanti dalam, regulasi, yang nantinya kita harapkan, segera terbit gitu ya, Oke. heeh, kira-kira Berarti, organisasi-organisasi yang ada di koalisi ini tuh memang dia goals-nya satu sama satu tujuan, cuma untuk, perannya, kontribusinya itu sesuai dengan tusi masing-masing organisasi begitu ya, Pi, ya? Iya, tentunya kan, saling sinergi dari Mhm. hasil, penelitian dan riset yang dilakukan oleh masing-masing organisasi ini, eee, lebih menyempurnakan ya, lebih menyempurnakan, apa yang bisa kita sampaikan, apa yang bisa kita advokasikan kepada pemerintah, bahwa ini data dan fakta yang, secara komprehensif hasil betul-betul penelitian yang dilakukan oleh teman-teman koalisi. Jadi bukan hanya sekedar, pengamatan atau interpretasi dari, data-data yang, dari luar ya, tapi ini betul-betul data yang memang diolah oleh teman-teman koalisi sendiri, gitu. Oke, menarik ya, Bu, ya. Oke, kemudian kita langsung aja tanya nih ke Pak Agus terkait dengan YLKI yang juga merupakan salah satu bagian gitu ya, Pak, dari Iya. koalisi ini. Boleh tahu nggak sih, Pak, kenapa sih YLKI itu, bergabung dengan koalisi ini Iya. gitu ya? Selain alasan karena memang, tujuan ini adalah tujuan yang menurut saya cukup, mmm,
sudah menjadi keresahan sejak dulu gitu ya Pak ya? Ya. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin menambahkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eka ya. Jadi begini, koalisi FNFT ini kan terdiri dari empat lembaga yang itu full member lah, istilahnya seperti itu. Tapi sebetulnya selain itu juga ada yang simpatisan. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan TII, Transparansi Internasional Indonesia. Kemudian kita juga sudah menjajaki dengan YLBHI ya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, bahkan ke MUI. Kita pernah ngobrol, mereka juga welcome, oke, akan mensupport, tetapi tidak bisa bergabung secara full sebagai full member. Nah, 4 lembaga tersebut kenapa kita juga mereka bergabung itu karena backgroundnya itu akan berbeda-beda. Yang pertama misalkan saya sebutkan Muhammadiyah STEP itu kan berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia berada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, mereka itu kuat di kajian akademis. Jadi kebutuhan untuk advokasi itu kan juga perlu ada kajian-kajian. Nah, itu disupport oleh teman-teman dari Muhammadiyah STEP karena mereka memang sangat kuat di kajian akademis. Kemudian yang kedua adalah SafeNet. SafeNet itu organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak-hak digital. Mereka memang bergeraknya di dunia digital. Dan ini sesuai dengan tujuan dari FNFT itu kan Freenet from Tobacco. Artinya kan memang di ranahnya memang nanti di ranah digital. Jadi mereka yang sangat paham, yang sangat memahami tentang dunia digital. Sehingga FNFT butuh SafeNet untuk bergabung. Kemudian yang ketiga GKIA, Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Karena segmentasi dari dunia digital itu sekarang dikuasai oleh anak dan remaja, makanya penting buat FNFT untuk menggandeng organisasi yang bergeraknya di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi kita pilihlah GKIA, GKIA kebetulan juga mau bergabung sehingga ini menjadi klub. Kemudian yang keempat YLKI. Seperti kita ketahui YLKI lebih concern pada perlindungan konsumen. Salah satu hak dari perlindungan konsumen adalah mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Itu kan sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, nah, betul. Inilah yang sebetulnya kita pertanyakan di semua iklan, di semua marketing perusahaan rokok itu kan tidak memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Bahkan bisa mengubah sudut pandang seseorang ketika melihat iklan-iklan tersebut. Dan pertanyaannya kenapa YLKI tertarik? Yang pertama, YLKI tertarik karena memang visi dari FNFT ini selaras dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh YLKI. Visinya apa? Bahwa mereka FNFT ingin mewujudkan generasi emas yang itu mendapatkan asupan dari dunia digital yang sehat. Jadi inilah yang kemudian YLKI melihat bahwa oh iya, ke depan itu negara ini, pemerintahan ini dikuasai oleh ya seperti kalian semua kan jadi kan kelompok anak muda ini. Kami pengennya bahwa generasi muda ini adalah generasi yang sehat asupan internetnya. Jadi ketika menggunakan media digital itu bukan hanya akan mencerdaskan tetapi juga menyehatkan dalam artian bahwa produk-produk yang itu diiklankan melalui dunia digital ya produk-produk yang itu memang untuk smart consumer, produk-produk yang untuk lebih mencerdaskan generasi-generasi muda. Jadi hal itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa YLKI tertarik untuk bergabung ke FNFT. Nah, salah satu misinya adalah FNFT itu untuk menghilangkan iklan rokok di media digital. Ini menurut YLKI hal yang sangat baik, hal yang sangat bagus ketika itu bisa dihilangkan. Karena apa? Pertama, bahwa rokok itu tidak diiklankan pun itu akan laku. Ya, ini yang perlu digarisbawahi bahwa semua perokok itu dia nggak perlu iklan. Dia sudah akan mencari rokoknya sendiri, mereknya sendiri. Bahkan ya tidak ada iklan dimanapun, mereka tetap tahu bahwa rokok saya rokok ini. Nah, inilah yang kemudian YLKI melihat bahwa
sebetulnya iklan rokok baik itu di media digital maupun di media mainstream, media seperti penyiaran, itu sasarannya bukan mereka yang merokok sebetulnya. Sasarannya adalah anak-anak muda, sasarannya adalah mereka yang belum merokok. Targetingnya ke sana ya, Pak ya? Betul. Jadi Yang memang anak-anak belum itu kenal yang rokok. menjadi ya, anak-anak Mm. itu yang menjadi target dari iklan rokok. Makanya kenapa iklan rokok itu dikemas sedemikian rupa, sedemikian bagus, bahkan bisa tadi saya sampaikan itu mengubah sudut pandang seseorang ketika melihat itu. Salah satu contoh misalkan ada iklan di televisi. Tidak pernah iklan di televisi, iklan rokok di televisi itu memberikan gambaran yang jelas, benar dan jujur bahwa merokok itu akan terjadi adiksi, bahwa merokok itu akan membuat dampak buruknya seperti apa. Itu tidak pernah disampaikan, tetapi yang disampaikan bahwa merokok itu akan akan membuat apa ya, Keren. keren, akan Iya. membuat semakin Girly. ya girly, akan semakin apa kebersamaan, kesetiakawanan. Hal itu yang sudah ditonjolkan. Nah, ini yang menjadi salah satu kenapa YLKI bergabung di FNF. Mungkin nggak cuma di iklan aja kali ya Pak ya, untuk kayak tontonan-tontonan anak Iya. muda sekarang mungkin di film-film gitu masih ada ditemukan nggak sih Pak kayak gitu-gitu? Nah, itu kalau di film itu sebetulnya kan ada badan sensor film. Itu Heeh. memang ada aturan yang dia tidak boleh menampilkan wujud rokok secara langsung. Oh, Jadi kegiatan dunia perfilman yang itu kemudian ada adegan merokok, dia akan kena sensor. Setidaknya dia di blur dan itu ada aturannya. Makanya di Indonesia itu kan iklan rokok itu tidak boleh menampilkan wujud rokok. Jadi iklan rokok itu masih boleh ya di tayangan dunia penyiaran, masih boleh yang dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu masih boleh, hanya saja dia tidak boleh menampilkan wujud rokok. Makanya ketika di film ada adegan yang merokok, sekarang mulai disensor oleh badan sensor. tapi mungkin akan berbeda kalau film-film dari luar gitu ya Pak, yang mungkin sekarang tuh Ya, gampang banget kita akses ya, gitu filmnya. betul. Nah, justru Indonesia itu sebenarnya malah keterbelakangan ya. Artinya keterbelakangan seperti apa? Di film di luar negeri itu malah justru lebih dulu. Yang lebih Oh, dulu melarang mm-mm. adegan-adegan yang itu menampilkan adegan orang merokok langsung. Itu justru dari luar sudah di apa di sharing di filter. Jadi tidak ada adegan untuk merokok. Tetapi bahwa ada beberapa negara yang itu masih membolehkan. Nah, permasalahannya adalah sekarang itu kan dunianya dunia cross border ya. Jadi Iya. dari negara satu bisa masuk ke negara lain tanpa ada kesulitan. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Jadi makanya kenapa kemudian di FNFT itu concernnya itu di media digital karena kalau di Indonesia ini tidak punya payung hukum yang itu melarang adanya iklan rokok yang menampilkan wujud rokok, karena belum ada aturannya kalau di Indonesia itu. Nah, ini akan menjadi Indonesia akan menjadi sampah industri nanti. Semua produk-produk yang itu berkaitan dengan rokok, kemudian film yang menampilkan wujud rokok itu akan masuk ke Indonesia dengan bebas. Di film sendiri itu pun juga sebenarnya udah ada kan ya Pak ya, ini bisa ditonton untuk anak usia sekian, sekian, Iya. sekian. Tapi di faktanya di lapangan tuh kadang kita temui anak usia mungkin di bawah 10 tahun Mm-mm. tontonannya 18 ke atas Plus, gitu. iya. Mungkin juga peran orang tua, keluarga itu juga penting ya, Oh Pak. iya, Mm-mm. karena kan kontrol itu kan tidak ada yang mengawasi. Jadi kalau misalkan ada film dengan eh, logonya 18 plus, itu siapa yang akan memastikan bahwa anak yang di bawah 18 plus nonton ditolak? Iya, Itu kan tidak ada yang bisa iya memastikan betul. kan. Heeh. Untuk industri filmnya sendiri kan ya yang penting tiketnya laku kan seperti itu kan. Sementara kan eh, kontrol itu kan berasal dari diri sendiri dan orang tua, dari keluarga. Nah, Mm-mm. itulah yang memang kenapa tadi salah satu anggota koalisi adalah Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak. Karena penentu belanja apapun di rumah itu adalah ibu. Iya. Nah, ibu itu dipengaruhi oleh anak. Makanya kita juga menggandeng di FNFT itu ada GKIA. Kalau untuk YLKI sendiri dia Mm. bergabung tuh dari awal koalisi ini terbentuk atau sejak kapan, Pak? YLKI menjadi salah satu yang mengajak, justru kita tuh yang mengajak. Oh, Jadi dari awal sebelum ada namanya, sebelum heeh. ada FNFT, Mm-mm. YLKI bersama dengan SafeNet dan Mm-mm. Muhammadiyah, yuk kita ngumpul
kayaknya ada keprihatinan yang sama nih, karena di internet itu belum ada aturan nih tentang rokok. Nah, makanya yuk kita ngumpul, kita bikin konsep untuk kemudian mengadvokasi pemerintah supaya ada aturan yang itu mengatur tentang iklan rokok di internet. Nah, kemudian kita saling ya bergerilya mencari teman. Ayo mencari lagi siapa yang kira-kira mau bergabung dengan konsep yang kita tawarkan. Dan ada GKIA, kemudian kita juga mendekati MUI, YLBHI, TII. Nah, kenapa kita mencarinya yang berbeda-beda? Itu supaya memang ada banyak unsur yang bisa masuk dalam FNFT. Jadi mencakup semua sektor biar semuanya Betul. kesentuh gitu ya Pak ya? Iya, iya betul. Jadi tidak hanya di ini cuman konsumen, nanti yang diikutkan cuman YLKI sama lembaga-lembaga konsumen, enggak seperti itu. Tapi representasi dari lembaga konsumen YLKI, representasi dari akademisi Muhammadiyah STEP, representasi dari ibu dan anak GKIA, seperti itu. Oke, menarik Mungkin Pak. bisa saya tambahkan ya, kalau mungkin bisa dilakukan survei ya, mungkin salah satu koalisi yang memang membernya itu kompleksitasnya sangat kompleks ya, tadi dikatakan Mas Agus komprehensif sekali ya. Saya rasa cuman koalisi Free Net from Tobacco Indonesia ya, karena tadi membernya itu memiliki latar belakang yang memang berbeda-beda, tapi memiliki support yang membuat koalisi ini menjadi lebih kuat gitu. Iya, karena menurut saya juga cukup menarik ketika koalisi namanya Free Not from Tobacco Indonesia, tapi di dalamnya itu ada banyak unsur gitu, Bu. Jadi kayak terwakilkan gitu deh, unsur konsumen terwakilkan, ibu dan anak terwakilkan, dari pelajar gitu juga terwakilkan gitu. Nah, sejauh ini dari awal berdiri dari tahun lalu ya Bu ya, apa aja sih Bu yang udah dilakukan oleh FNFT ini gitu? Kalau untuk sebetulnya tentunya dalam koalisi kita untuk mencapai goals itu kan tentunya ada tahapan yang dapat kita lakukan, terutama dalam upaya mengadvokasi ke pemerintah ya. Beberapa yang memang sudah kita lakukan, kita sudah memiliki yang namanya policy brief ya. Policy brief itu kemudian kita juga pernah mengusulkan ya Mas Agus, draft semacam apa Satgas SKB. iya SKB ya, surat keputusan Keputusan bersama bersama. ya, itu menteri ya, yang memang itu kita sedang sampai saat ini juga sedang kita perjuangkan ya, itu untuk bisa menjadi payung hukum dalam pelarangan iklan rokok promosi dan sponsor di internet. Nah, kemudian komunikasi yang kita lakukan dengan beberapa kementerian, diantaranya terutama ya Kementerian Kesehatan, Kementerian PPA, Kemenko, PMK, kemudian Kominfo sendiri itu juga, selain daripada itu juga kita juga advokasi ke masyarakat ya, lakukan edukasi juga ke masyarakat. Nah, kemudian mungkin Mas Agus bisa menambahkan beberapa yang tadi saya sebutkan tadi juga sebetulnya sudah mendapatkan respon positif ya dari pemerintah gitu. Artinya keterlibatan koalisi di berbagai perumusan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya ya penyusunan regulasi ini juga sudah mendapat perhatian yang cukup lah dari pemerintah. Tapi kita terus berupaya ya ke depan untuk tetap menggaungkan, memberikan advokasi juga, seperti kegiatan hari ini juga bentuk advokasi kita kepada masyarakat konsumen khususnya ya, bahwa ada loh koalisi yang betul-betul konsentrasi pada Free Net yang kita sebut tadi, Free Net from Tobacco Indonesia. Saya mungkin bisa nambahin. Di FNFT itu kita membagi advokasi menjadi dua. Yang pertama silent advocacy, yang kedua adalah open advocacy. Silent advocacy adalah ya kita diam-diam. Kita diam-diam menyampaikan apa dari tujuan kita. Caranya seperti apa? Kita audiensi, kita lobby ke kementerian. Jadi beberapa kali FNFT sudah diterima di Kementerian Kesehatan. Kita langsung ke Direktorat
P2TM, pengendalian penyakit tidak menular. Kemudian kita juga sudah tadi disampaikan oleh Mbak Eka, kita juga ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian kita juga ke Kementerian Kemenko PMK. Kemudian kita juga ke BPKN. Kita juga pernah ke BPKN. Ya, ini menjadi silent advocacy. Jadi ya udah, yang penting kita diam-diam, tapi kita terus bergerak. Itu yang kita sebut dengan silent advocacy. Kemudian yang open advocacy adalah ya kita sampaikan ke publik bahwa ini ada FNFT yang tujuannya ada seperti ini, misi kita ini, visi kita ini, itu kita sampaikan. Salah satunya adalah sekarang ini kan menjadi bagian dari open advocacy karena bisa semua orang melihat ini. Apalagi kan di podcast BPKN cukup lumayan viewernya cukup banyak, jadi ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk open advocacy. Yang kedua, siaran radio, kita juga pernah melakukan siaran radio untuk open advocacy ini, termasuk preskon. Kita juga pernah melakukan preskon. Tujuannya adalah supaya pertama kita juga mengenalkan FNFT, yang kedua ini FNFT bergerak untuk kemaslahatan dalam hal pengendalian iklan rokok di internet yang saat ini belum ada aturannya. Harapannya nanti kalau ada lembaga ataupun tokoh yang memang sejalan dengan misi visi kita bisa bergabung seperti itu. Jadi dua hal advokasi ini yang sudah dan sedang serta akan kita lakukan. Dari sejauh yang Pak Agus dan Ibu Eka bilang tadi, telah melakukan advokasi ke beberapa kementerian, kemudian lembaga kayak seperti BPKN gitu. Nah, tanggapan dari masing-masing instansi ini seperti apa, Mbak? Kalau boleh tahu. Ya, sebetulnya begini, apa yang kita lakukan ini menjadi salah satu support dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kan Kementerian Kesehatan saat ini juga sedang menyusun tentang perancangan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Omnibus Kesehatan. Nah, sebetulnya apa yang kita lakukan itu kan bagian dari ya mensupport Kementerian Kesehatan. Makanya gitu ya, iya betul. Makanya kenapa kemudian ketika kita masuk ke Kementerian Kesehatan ya mereka sangat welcome. Mereka sangat baik, sangat menyambut dengan baik. Bahkan Mbak Eka ini menjadi member di grup mereka. Jadi advokasi ya kita namakan advokasi diam, silent advokasi, karena ya tidak usah banyak dipublikasikan, tapi tiba-tiba Mbak Eka bisa memberikan masukan, FNFT bisa memberikan support data kepada Kementerian Kesehatan untuk hal ini. Makanya ini yang kita sebut dengan FNFT, dan tanggapan mereka juga sangat baik. Bukan hanya di Kementerian Kesehatan, di Kementerian PPPA itu bahkan ada ajakan untuk ayo kita kerja bareng melakukan sesuatu apa yang itu tujuannya adalah sama, untuk mensupport adanya regulasi pengendalian iklan rokok di internet. Jadi malah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu malah justru ayo kita bikin kegiatan apa yuk bareng-bareng seperti itu. Jadi responnya malah sangat bagus. Kemudian di PMK juga seperti itu. Ketika kita sampai ke PMK, malah mereka yang menginisiasi untuk oke, kalau gitu kita bikin rapat, kementerian-kementerian yang di bawah PMK akan kita undang. Dan mereka mengundang, dan termasuk FNFT yang diundang. Jadi lembaga non pemerintah yang diundang itu ya FNFT salah satunya seperti itu. Padahal kita ibaratnya kalau kayak bayi lahir itu kita baru setahun loh, tapi tangisannya itu sudah kenceng banget, tangisannya itu sudah sampai kemana-mana. Inilah yang kemudian kita ini ya bagus lah ini FNFT perkembangan. Jadi itu. Jadi sejauh ini untuk respon dan tindak lanjut dari yang sudah pernah diadvokasikan itu positif gitu ya Pak ya? Iya, termasuk ketika kami ke BPKN waktu itu diterima oleh Komisioner BPKN, ya mereka juga BPKN kan punya kajian itu kan yang sangat bagus juga. Nah, ini sejalan juga dengan apa yang menjadi kajian dari BPKN. Jadi responnya ketika kita audiensi ke lembaga maupun kementerian sangat bagus. Kemudian untuk hambatannya sendiri mungkin Bu Eka bisa menjelaskan dari sejauh yang sudah dilakukan oleh FNFT ini, apa sih hambatannya gitu?
Kalau untuk hambatan, kalau dari koalisi sendiri sih saya rasa nggak ada ya, karena kita terus secara intens melakukan rapat, melakukan perumusan-perumusan data-data, mengupdate data-data dan lain-lain. Kalau untuk secara eksternalnya mungkin karena ini berkaitan dengan lintas sektor ya, tentunya kan Kementerian Kesehatan itu tidak hanya berkoordinasi dengan satu KL misalnya ya, tentunya memang uh, birokrasi di pemerintahannya sendiri itu yang perlu kita juga memahami ya, apalagi apa yang namanya perumusan sebuah kebijakan itu kan membutuhkan waktu ya, tidak semudah dan tidak segampang apa yang kita bayangkan. Tapi kami sangat optimis bahwa dari respon positif yang hampir setahun ini kita lakukan komunikasi secara tadi yang dikatakan Mas Agus adalah silent advocacy, itu sudah berjalan dan secara intens juga kami lakukan. Kami optimis bahwa pemerintah sudah memiliki konsentrasi dan komitmen yang tinggi bahwa isu yang kami usung ini merupakan isu yang urgensi nasional gitu, bahwa ini kita ingin menyelamatkan sebetulnya generasi emas yang sesungguhnya mereka-mereka inilah calon cikal bakal penerus generasi yang mengurus bangsa ini. Tentunya harapannya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa ya, tanpa harus menurunkan pemahaman yang saat ini mungkin yang kita khawatirkan itu tadi ya, supaya pemerintah ini tidak menunggu terlalu lama sehingga segera diterbitkan tentunya regulasi yang menjadi payung hukum pelarangan iklan rokok, promosi dan sponsor di internet. Mungkin Mas Agus bisa menambahkan. Kalau pertanyaannya hambatan, lebih tepatnya tantangan ya sebenarnya, Oke, bukan ya, hambatan. challenge. Iya, lebih ke Challenge, challenge. betul. Begini, kalau di internal FNFT itu kan lintas kota. Iya. SafeNet itu di Denpasar. Oh, Ya, Kemudian Muhammadiyah Oh, Step itu di Yogyakarta. iya. Sementara Iya. YLKI dan GKI itu di pusat, Jakarta. ya di pusat. Di Jakarta. Artinya apa? Ini kan ada jarak yang kemudian menjadi tantangan. Meskipun ya saat ini media digital sudah sangat baik, koordinasi tetap bisa dilakukan melalui online, melalui Zoom meeting. Tetapi itu kan menjadi tantangan kan sebetulnya ketika koordinasi harus dilakukan secara, misalkan mau audiensi nih, ya itu kan artinya kalau kementerian kan hampir semua di Jakarta kan, Iya. ya yang audiensi ya YLKI sama GKI ya, seperti Mm-mm. itu. Ini kan jadi tantangan, meskipun tidak mengurangi esensi dari audiensi itu sendiri. Oke. Jadi lebih ke tantangan sih sebetulnya, bukan hambatan. Kalau untuk teman-teman atau instansi-instansi di daerah itu menjadi rencana ke depan atau memang saat ini sudah dilakukan Pak untuk audiensinya Audiensi ke ke beberapa daerah Oh yang iya, Indonesia? jadi begini, kita lebih ke top down ya. Jadi Mm-mm. di pusat dulu, Oh. di respon di kementerian seperti apa, kemudian kalau regulasinya sudah oke, Mm-mm. baru nanti akan ke daerah. Karena kan ini Oh, regulasinya belum ada nih. Ketika kita audiensi ke daerah, pasti daerah akan melempar regulasinya Oh. dulu dong. Dari Cantolannya apa pusat. dulu nih? Iya, Ya. Kalau belum ada cantolannya, kemudian kita bicara di daerah, ayo ini apa kita larang ini atau kita batasin ini, pasti mereka akan ini cantolan hukumnya apa. Tapi ketika kita sudah punya cantolan hukumnya, oke, tinggal kita bisa implementasinya sampai ke daerah. Oke. Dan itu sudah terencana. Atau dengan sinergitas tadi kita dengan kementerian, ya tidak menutup kemungkinan mungkin kita dalam kegiatan-kegiatan nanti, tapi tentunya bersinergi ya dengan Kementerian PPA misalnya, dengan Kementerian Kesehatan misalnya, itu mungkin bisa. Tapi memang untuk saat ini kita lebih kepada tataran level ke pusat dulu. Oke, gitu. Kemudian Bu Eka, kalau misalnya ada nih teman-teman di sahabat-sahabat konsumen gitu ya yang ingin bergabung dengan koalisi ini itu gimana Bu caranya Bu? Atau ada mekanisme khususnya atau bagaimana? Sebetulnya kalau untuk mekanisme khusus sih kita nggak terlalu rumit ya, Mas Agus ya. Tentunya Jadi begini, ini kan lintas
organisasi. Iya. Jadi kalau misalkan di Muhammadiyah itu kan juga punya jaringan. Oh. Nah, kalau misalkan dari sahabat konsumen yang itu memang dari Muhammadiyah bisa melaluinya Muhammadiyah Step. Kalau Oh, gitu. LPKSM bisa melalui YLKI. Oh, oke. Kemudian kalau lembaga-lembaga perlindungan anak itu bisa ke GKIA. Jadi mekanismenya ya gabungnya bisa ke lembaga yang sudah ada, kemudian baru kita akan naik menjadi satu di FNFT. Seperti itu. Oke, begitu. Oke, terakhir nih pertanyaan Bu Eka dan Pak Agus, harapannya ke depan untuk FNFT seperti apa? Mungkin bisa dari Bu Eka dulu. Harapannya sih tentunya perjuangan kami nggak sampai di sini ya. Kami terus akan mengawal sampai ke pemantauan nanti implementasi dari regulasi yang sudah diterbitkan. Gitu. Jadi secara kesinambungan ke depannya tetap koalisi ini tetap harus jalan gitu. Kalau dari saya, FNFT adalah kita. Ya artinya saya dan anggota FNFT yang sudah ada berharap kita semua bisa bergabung menjadi anggota atau dalam koalisi FNFT. Dari manapun itu unsurnya, dari lembaga apapun, bahkan dari perseorangan, kami berharap untuk bergabung untuk mewujudkan misi dan visi yang sama. Oke, baik. Menarik, Bu Eka dan Pak Agus. Kita juga berharap ke depan nih kita bisa kolaps bareng lagi mungkin ya untuk Siap. semacam membuat konten-konten yang isunya menarik dan juga Betul. edukatif gitu. Terima kasih Bu Eka dan Pak Terima Agus atas kasih kedatangannya di Mbak PPKN. Maul. Sama-sama. Dan untuk sahabat konsumen, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BPKN RI, tekan tombol like dan share, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar kira-kira isu apa yang menarik untuk kita bahas ke depan. Baik, salam sehat, salam konsumen berdaya.